Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Abigail Paltino Kasim dengan NIM 672024-098. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya dengan judul bagaimana caranya agar bahasa Indonesia tidak punah. Nah, di sini juga saya membuat 11 slide yang berisikan tentang poin-poin caranya agar bahasa Indonesia tidak punah. Next. Nah, yang perlu kita ketahui pertama, apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan nasional Republik Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, menyampaikan ilmu pengetahuan, dan berbagai keperluan lainnya. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Indonesia itu merupakan sebuah aset negara terpenting untuk berkomunikasi, karena bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang beragam akan bahasa, budaya, dan suku, agama, dan lain-lain. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui cara untuk melestarikan dan menjaga bahasa Indonesia supaya tidak punah. Latar belakang dan penyebabnya. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Nah, di Indonesia sekarang banyak sekali bahasa asing yang masuk ke negara kita, sehingga orang-orang atau warga negara Indonesia itu lebih sering menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Itu sangat berdampak untuk bahasa Indonesia, punahnya bahasa Indonesia. Poin kedua, kurangnya penggunaan. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia juga harus menggunakan bahasa Indonesia dengan sehari-hari supaya kita lebih bisa terbiasa berbicara dengan bahasa Indonesia. Kualitas pendidikan juga harus ditingkatkan supaya kita dapat mengetahui bagaimana berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar dan berbicara bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Kita masuk ke dalam poin-poinnya. Apa saja cara agar bahasa Indonesia tidak punah? Pertama itu penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dengan sehari-hari supaya lebih terbiasa dan lebih bisa eh, mengembangkan bahasa Indonesia daripada bahasa lain. Kita juga bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan menulis, membaca, dan lain-lain. Next. Mengurangi penggunaan bahasa asing. Mengurangi bahasa asing dapat membantu menjaga bahasa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Namun perlu diingat bahwa mengurangi bahasa asing tidak berarti menghilangkan bahasa asing secara keseluruhan. Bahasa asing masih dapat digunakan dalam konteks yang tepat, seperti dalam bidang pendidikan, bisnis, dan pariwisata. Yang terpenting adalah menemukan keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Jadi, penggunaan bahasa asing masih bisa kita gunakan, tetapi dalam konteks atau dalam bidang yang misalnya pendidikan, bisnis, dan pariwisata. Tetapi jika dalam berbahasa sehari-hari itu harus kita menggunakan eh, bahasa Indonesia yang bahasa nasional kita. Next, mengurangi penggunaan bahasa gaul. Bahasa gaul juga ini dapat mempengaruhi bahasa Indonesia, tetapi tidak secara langsung dapat membuat bahasa Indonesia punah. Bahasa gaul adalah varian bahasa yang digunakan oleh masyarakat tertentu, terutama di kalangan anak muda untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri. Jadi, menurut saya bahasa gaul ini sedikit berdampak untuk punahnya bahasa Indonesia karena bahasa gaul ini sudah termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar. Next, pengembangan sastra dan budaya. Jadi kita bisa mempromosikan bahasa Indonesia kita itu melalui kegiatan budaya dan kesenian, sehingga warga asing atau warga negara lain itu bisa mengunjung dan mau belajar bahasa Indonesia, sehingga kemungkinan bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa internasional. Next. Manfaat teknologi untuk pelestarian. Teknologi digital dapat menjadi alat terpenting untuk melestarikan bahasa Indonesia. Pengembangan aplikasi, pembelajaran bahasa, kamus daring, dan platform media sosial bahasa Indonesia dapat mempermudah generasi muda dalam mengakses dan menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, konten kreatif seperti vlog, podcast, dan artikel di media daring sebaiknya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Jadi semisal kita membuat video vlog atau podcast itu harus lebih sering menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa asing, supaya bahasa Indonesia kita itu lebih tersebar kemana-mana, ke berbagai negara, supaya lebih berkembang lagi. Next, apakah ada tanggapan? Oke, next. Terima kasih. Baiklah, itu saja tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.